semuanya, kembali lagi di Bikin Podcast dan di sini masih bersama aku Putri dan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial sih menurut aku untuk bikin kreatif gitu ya. Selamat datang Mas Anggoro. Ya, selamat datang. Oke, jadi mungkin aku akan kasih preview sedikit ya. Mas Anggoro ini owner ya Mas, owner dari bisnis Mushroom Neem yang base-nya di Purwokerto. Itu aku lihat kayaknya aku sempat lihat Instagramnya nih, itu kayak udah masuk retail ya Mas? Iya udah masuk. Wow. Tapi baru tahun ini sih. Oh baru tahun ini. Soalnya setahu aku itu masuk retail kan lumayan susah ya kalau nggak salah kayak peraturannya lumayan panjang ya, gitu. Benar. Oke, mungkin sebelum kita ngomongin ke retail ini, kalau Mas Anggoro mau cerita tentang bisnisnya dulu atau tentang Mas Anggoro dulu boleh, silahkan Mas. Tadi udah kenalan ya, namanya Anggoro. Ya. Apa? Kalau langsung ke bisnis nih? Ya mau perkenalan diri dulu, kayak asli dari mana, makanan favorit, minuman favorit, boleh gitu. Di sini boleh semua. Oke. Nama aku Anggoro, tapi kebetulan kan alamatnya di Purwokerto. Sebenarnya aku kuliah di Semarang. Oh, kuliah Semarang. Mana tuh Mas? Di Udinus. Tahu nggak? Udinus nggak tahu kepanjangannya. Dian Nuswantoro di Semarang. Itu di dekat apa namanya? Taman Sewu di sebelah baratnya. Oke, ya. Tahu. Insya Allah aku tahu. Iya, Universitas Dian Nuswantoro. Dian Nuswantoro. Oke. Kalau awal usahanya dimulai dari situ sih. Oh, gimana tuh? Tapi kalau awalnya banget, sebelumnya tuh aku pengennya kerja gitu loh. Oh, aslinya pengennya kerja. Oh, kalau boleh tahu kuliahnya jurusan apa, Mas? Ekonomi manajemen. Oh, emang ya oke lah. Oh, ekonomi udah ada basicnya gitu tapi lah ya. Aku SMA tuh di IPA. Terus sempat ikut ini loh, kayak tes yang kelas kerja sama BUMN. Oh, tahu. Ya PLN gitu. Nah, dulu pas ikut tes itu tuh kan lagi semuanya pengen kerja kan. Itu tuh kalau masuk kelas itu tuh habis lulus langsung kerja, terus pas lagi kuliah tuh dapat sangu gitu. Kalau peringkat 10 besar di kelasnya. Benar. Nah, dulu pas ikut itu tuh sampai tahap terakhir wawancara. Aduh. Dari 59 orang, 48 keterima. Oh. Kan 24 kelas, 2 kelas kan. Iya. Nah, aku yang gak terima. Jadi kesebelasan yang gak terima. 11 orang tuh gak terima. Padahal sebenarnya peluang keterimanya gede ya. Iya, tapi sayangnya Mas Anggoro masuknya ke yang gak lolos. Nah ya pas itu kan seleksinya dari Januari sampai bulan Agustus. Jadi lama ya? Iya, jadi gak ikut kayak ikut SPM tapi gak dipelajarin gitu loh. Oh iya. Akhirnya gak kuliah kan, aku gap year. Oh gap year, oke. Nah pas gap year tuh aku ke Jogja dulu. Di sana kayak ikut kelas gitulah. Adalah salah satu bimbel gitu yang menggaransikan masuk PTN favorit. Iya, ada lah itu. Itu kan. Terus ya emang salahku juga sih, nggak tekun gitu. Terus akhirnya ya itu pas SPM lagi nggak keterima. Oh oke. Nah makanya pas itu disuruh kuliah di Jogja yang Ahmad Dahlan apa ya? Oh UAD Ahmad Dahlan tapi aku yang nggak mau. Oke, ya. Akhirnya disuruh nyari univ sendiri, ketemu di Semarang. Univ yang sekarang. Oke, gitu. Nah, yang di univ sekarang tuh ya awalnya sama sih kayak pas aku SMA gitu, maksudnya males-malesan belajar gitu-gitu. Terus juga pertama kali ngekos yang bukan di Jogja ya, maksudnya pertama kali ngekos terus jauh sama orang tua tuh yang ngerasa bebas gitulah. Oh ya, biasa ya. Orang-orang juga kayak gitu. Ngerasa bebas terus tapi ujung-ujungnya gabut karena ternyata kuliah tuh nggak sesibuk gitu loh. Kalau impresif. Kalau di ini ya kalau manajemen terus di univku ya itu nggak sesibuk gitu loh. Akhirnya ini ikut kayak UKM gitu, UKM nulis sama debat. Oh wow, bermanfaat. Karena awal itu tuh pengen ikut ini loh. PKM tau nggak? Tahu PKM. Nah, sempat ikut daftar gitu Mas. Kalau PKM-nya nggak jadi ketua cuma anggota aja, tapi nggak lolos. Oke. Terus nggak tahu kan, maksudnya bisa dapat uang gitu-gitu nggak tahu. Awalnya cuma ikut aja biar kegiatan. Terus di tahun sebelum COVID 2019, 2020 awal. Sebelumnya 2019. Ya 19, oke. Itu aku diajak sama temanku ikut KBMI. Itu dulu namanya tuh kompetisi berwirausaha mahasiswa Indonesia 2019. Aku masih anggotanya dia bikin kayak bisnis gitu dari kulit singkong jadi makanan namanya Grupi, tau nggak? Gitu. Grupi tuh kayak bulat-bulat gitu loh.
Oke, ya itulah dari kayak dessert gitulah. dessert dari apa? Kulit singkong. Nah, Wow. sebenarnya dari singkong tapi dia ngembangin pakai kulit singkong gitu. Nah, lolos terus dapat uang kan. Terus lah aku bisa dapat uang cuma ngirim proposal gitu. Aku menarik. Jadi tertarik gitu kan. Tarik lah gitu. Terus tanya-tanya maksudnya pertanggungjawaban uangnya gimana gitu. Oh iya biasa. Soalnya aku tahu dia bikin proposal, usahanya jalan, tapi kegiatannya berhenti dia berhenti. Iya, biasalah di mahasiswa emang bisa kayak gitulah. Gitulah. Gitu. Terus akhirnya aku coba belajar gitulah, maksudnya cara gimana nulis proposal yang benar, terus kayak tipsnya gimana gitu-gitu. Ikut seminar di internal kampus gitu. Nah, setelah itu udah semester pas pandemi kan. Iya, pandemi. Nah, ternyata kegiatan itu nggak ada. Oh, yang apa tadi yang itu seminar-seminar yang nggak ada. Buat kayak misal belajar gitu biar proposalnya lolos gitu. Nah, pas lagi itu aku udah terlanjur ngontrak di Semarang. Ngontrak setahun loh rumah gitu. Iya. Itu ya mahal lah. Emang kayak, mahal ya. Kalau di sini kontraknya berapa sih? Berapa ya, Mas? 10 sampai 15. Per tahun. Di situ tuh 3 kamar 30 juta. 3 kamar 30 lumayan ya. Nah iya, benar-benar di tengah kota dan di ini loh, di belakang kampus. Emang strategis ya tempatnya. Tapi rumahnya nggak bagus. Kayak beberapa temanku yang SMA tuh pernah ke kontrakanku, airnya bau lele gitu, terus banyak nyamuk gitu. Walah, mungkin karena strategis sekali atau emang mahal di sana? Kayak tempatnya aja sih di belakang kampus. Nah dari situ tuh akhirnya aku lagi pandemi ke Semarang kan. Iya. Gabut lagi kan kuliahnya online tuh. Iya, gabut benar. Nah kuliah online gabut, akhirnya aku jualan ini awalnya. Nah ini awal aku berbisnis. Tapi lebih ke jualan sih. Aku bilangnya dagang aja biasa. Iya. Itu aku jualan bajing kelapa. Apa? Bajing kelapa tau nggak? Apa tuh? Tupai kekes. Oh, tahu. Tapi bajing kelapa gitu. Apa bedanya sama tupai biasa? Ya beda lah pokoknya. Kalau tupai itu makan serangga. Kalau bajing tuh benar-benar buah. Aku jual itu pertama. Oh, jual bajingnya. Oke. Yang hidup itu. Aku ngambil di Cilengok. Pas awal ya. Ngambil tuh sekitar, kalau tupai kekesnya biasanya aku ambil 20 ke atas. Apa tuh? 20 ekor. Oh, 20 ekor. Oke. Terus tupai bajing kelapanya tuh paling 8 apa 15 gitu. Atau pakai bawa keranjang bawa ke Semarang. Aku pengen jual itu karena di sini kalau kulakan ya. Kulakan apa ya, grosir di sini ya? Ya kulakan. Nah, kulakan tuh kalau bajing kelapa tuh harganya pas itu ya 45.000 per ekor. Yang tupai kekes tuh 12.500. Dan di Semarang yang bajing kelapa tuh harganya 100.000. Oh, lumayan. Dan tupai kekes tuh 50.000 lah. Nah, makanya aku tertarik kan ke bawah gitu. Terus aku masuk grup grup Facebook gitu yang komunitas lah gitu. Iya. Sebenarnya sih orang dagang ya, bukan komunitas. Iya, cuma dagang doang. Ya aku jual di situ. Terus aku lihat kok lama-lama kayak perang harga gitu kan. Soalnya aku nyadarin kita tuh cuma ngasih supply aja ke mainan. Jadi kan tupai kan nggak ada bedanya kan. Iya. Maksudnya aku dagang nih, terus kakaknya dagang itu tupai sama-sama tupai kan. Akhirnya perang harga gitu loh. Iya, perang harga murah-murahan gitu. Nah, yang murah-murahan kan. Terus aku ngerasa kok untungnya tambah sedikit. Nah, akhirnya aku nyetok tambah banyak. Tok bagi-bagiin ke penjual itu yang di situ. Yang aku kenal ya penjualnya ada 3. Yang aku di kota kan, ada di UNES sama di dekat Simpang 5. Nah, tok chatin satu-satu tuh. Bilang kalau jual tuh harganya segini aja. Aku minta 120. Kalau ada yang beli. Pas itu udah jatuh ke harga 80 lah. Nah, aku kan nggak mau jauh-jauh ya bawa dari Purwokerto. Masa cuma dapat untung sedikit doang. Iya benar. Nah, aku ngechatin ke tetangga itulah. Ntar boleh ambil ke tupaiku pakai harga. Aku nggak ngasih untung pas itu. Kalau ke pedagang itu ya. Ke pedagangnya, supplier gitu. Nah, biar harganya naik aja. Jadi barangnya tuh terasa langka gitu loh. Oke. Gitu aja tuh. Bisa. Ya jadi jalan-jalan di grup tuh. Kalau akunku ya itu termasuk yang rame gitu. Misal aku posting banyak komen gitu-gitu. Terus sampai aku berhenti jual itu gara-gara udah ditawarin hewan-hewan aneh. Oh, apa tuh? Ya kalau burung hantu celepuk tuh tau nggak? Apa tuh, Mas? Burung hantu celepuk tuh yang mana abu-abu. Apa tuh? Itu belum dilindungi ya. Oh, hewan dilindungi. Itu belum, tapi lama-lama naik kayak burung hantunya limbat gitu tau nggak? Oh, iya. Nah, sampai yang paling
Label pengen berhenti itu ditawarin rusa. Maksudnya Mas menyediakan rusa gitu? Apa sih? Disuruh jualin loh sama pemburu. Oh. Nah karena aku iseng kan, masa ya rusa beneran sih? Tak bilang minta fotonya gitu. Aku di video call sama pemburunya. Ada rusanya? Iya, di dalamnya kosong. Di dalamnya kosong dia. Berarti kayak nanti pemburunya tuh ngasih rusa terus Mas yang jualin gitu? Enggak, aku cuma promosiin. Bukan penadah. Jadi aku kan udah mulai dapat kepercayaan di grup itu tuh. Kayak pembeli gitu-gitu. Nah, misalnya ada banyak transaksi ke aku. Nanti dia yang ngirimin rusanya gitu aja. Aku disuruhnya gitu. Tapi aku takut kan karena itu ya nggak boleh kan. Nggak boleh rusa, tidak boleh ya guys. Nah, akhirnya aku berhenti. Berapa lama tuh Mas berbisnis hewan ini? Itu sebentar doang sih, bulan Maret sampai bulan Juli. Tapi itu seminggu bisa lagi banyak lah. Untungnya gede lah ya gitu. Ya, Oke. itu untungnya gede banget. Resiko juga serem ya. Kalau udah mulai hewan kayak gitu tuh, udah aneh-aneh. Iya aneh-aneh betul. Nah, itu tuh, terus itu kan bulan Juli berhenti kan. Terus Agustusnya udah mulai mikir nih. Kiranya nggak cuma dagang aja apa gitu. Dan kebetulan lagi ada matkul tentang digital marketing sama manajemen strategik. Oke. Terus aku ikut gitu kan, ikut ya Zoom gitu lah, kelas Zoom gitu. Terus di digital di apa? Manajemen strategik. Itu dikasih tugas suruh cari 3 perusahaan, terus dicari ininya loh. Misalnya Honda ya. Honda tuh kelebihannya apa, Yamaha apa gitu-gitu, sama Kawasaki. Nah itu dicari kalau misal Kawasaki pengen ngembangin brandnya tuh ngapain, strateginya nanti kasih tugas gitu kan. Oke. Terus aku tiba-tiba nggak tahu kenapa habis kelas tuh nonton YouTube kan, ada YouTube tiba-tiba muncul tuh di home, nama channelnya itu Agus Cukui. Oke, apa tuh tentang apa tuh? Dia tuh kayak cuma bikin konten masak-masak tapi yang buat dijual. Kayak aku pernah lihat deh. Misalnya dia kan rumahnya di Jawa Barat ya, aku nggak tahu kotanya apa, di dekat wisata gitu. Misal bikin keripik bayam, dia bayamnya nyari di hutan gitu-gitu. Nah terus sampai ketika jamur. Terus aku hitung itu, kok untungnya banyak banget jamur gitu. Kayak pasti itu kan harga paling 10.000. Bisa jadi beberapa bungkus gitu loh. Iya benar-benar. Nah udah mulai tertarik tuh. Terus karena aku suka masak. Emang suka masak? Oke. Suka masak, terus pandemi kan. Pas ke pasar tuh tiba-tiba pasar ini loh yang di lockdown. Iya nggak boleh jualan. Nggak lama ada petani jamur ke situ. Nggak bisa jualan. Terus aku disuruh beli. Terus itu harganya 8.000 sekilo. Murah ya? Itu murah banget. Murah banget. Itu itu dimasaknya cuma ya di oseng. Tumis. Ya oseng. Terus setengahnya tuh bikin yang jamur crispy. Itu masih pakai tepung serbaguna gitu loh. Ternyata gampang gitu. Terus kepikiran lah jualan. Dari situ nyambung ke tugas yang tadi, ya tugas manajemen strategik. Aku udah mulai ngangan gitu. Tugasku ini aja lah, pakai usahaku sendiri gitu. Berarti pas kuliah itu posisinya udah jualan? Belum. Belum. Maksudnya pas lagi tugas itu belum, cuma ngangan aja. Aku punya produk namanya itu pas itu udah mushroom name. Nah mushroom name itu kan tugas kan dijabarin kan apa kelebihannya apa. Nah pas itu aku yang dinginnya tuh sama namanya ada jamur, namanya nih emang FCK ya, namanya jamur FCK. Terus ada jamur cloud mushroom kalau nggak salah, bagusnya warna putih. Kalau yang FCK warna merah. Nah aku mikir nih yang bikin beda usahaku apa, biar tugasku bisa selesai lah. Intinya gitu. Awalnya gitu ya. Bikinlah yang warna kuning, terus targetnya siapa. Nah aku pas itu juga kebetulan lagi ikut komunitas K-pop. Pas itu tuh fandomnya Red Velvet. Red Velvet. Oh my god, aku suka loh Red Velvet. Ya, Red Velvet. Nah itu aku pas ikut itu kayak heran aja loh, orang-orang yang di K-pop tuh kenapa setiap barangnya dia jual yang berhubungan sama K-pop itu dibeli. Iya. Kayak misal gantungan kunci gitu. Nah kebetulan temanku yang kontrakan tuh punya mesin laser gantungan kunci. Oke. Kayak itu modelnya cuma 4.000 bisa dijual 15.000 gitu loh. Dan orang yang K-pop tuh mau, aku heran. Aku baru tahu harga semurah itu. Iya, itu murah banget, pakai akrilik yang tipis berapa mili gitu loh. Tahu. Itu bikinnya gampang. Modal kamu bisa desain, udah
mestinya jalan gitu aja. Aku tertipu Nah, berarti. karena aku nggak punya keahlian desain kan, terus nggak enak juga pakai mesin temanku. Aku mikir nih, barang apa yang aku bisa jual ke orang-orang ini, Oke. yang orang-orang Revolut itu. Ya, oke. Nah, kepikiran makanan, tapi makanan apa? Nah, akhirnya aku bikin itu jamu crispy. Super crispy. Tapi pas bikin terus apa? Kayak pandemi lagi gitu loh. Pandemi, Maksudnya benar-benar nggak bisa kumpul kafe gitu loh. Iya, Tuh, maksudnya iya, tahu. jam 8 malam harus. Iya, tahu. Nah, akhirnya Sempat tingkat lagi. akhirnya aku nggak sempet jualan ke ini perkumpulannya. Kalau nggak salah pas itu comebacknya lagi ini tau. Psycho tapi ya? Psycho, ya. Psycho nggak sih? 2020 dia nggak comeback. Enggak. Iya. Habisnya Psycho apa sih ya? Iya nggak comeback. Ini. Live Festival ya? Albumnya? Enggak. Habis itu tuh apa yang Ya, terus- Airin sama Selgi yang coba berdua. Oh iya, Monster. Iya, Monster. Iya itu iya. ya aku gitu ya itu. Nah pas itu kan ada kayak kumpulan gitu, maksudnya biasa lah kalau mau comeback kan kayak ada koordinasi, Iya, suruh iya. nge-like, suruh nonton Iya, gitu iya. kan. Nah gitu. Tapi aku udah nggak sempet gitu loh. Oh, oke. Karena itu lebih takut takut polisinya. Oke, iya benar Kan sih. itu sih. Benar. Apa, jam 8 malam gitu kan. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya udah aku akhirnya bikin produknya aja, bikin kemasan, Heeh. pakai nama Mushroom Name. Oke. Awalnya mau pakai nama Mr. Mushroom, Oh, tapi udah ada. udah ada jualan jamur juga. Oh. Terus udah ada di Haki juga Mr. Mushroom. Oh iya susah sih. Makanya aku pakai Mushroom Name. Oke. Itu awal kan Mushroom sama Name tuh apa sih? Sumber name Nim ya? tuh ya kayak imbuhan panggilan. Panggilan gitu. Makanya itu. Iya. Tidak mas. Sebentar. Di-cut dulu. Karena overheat. Oh ya oke. Kamu bilang aja kalau itu. Dan aku kayak enaknya ngekatnya di mana gitu. Apa? Aku apa? Tapi nanti nggak. Iya. Iya nggak santai aja. Oke. Jadi nggak bisa. Terus gimana lagi mas? Terus akhirnya itu kan karena keinget gitu. Oh iya jualan di ini enak nih di orang-orang K-pop gitu. Akhirnya pakai Mushroom Name. Oke. Nah itu di bulan September kan. September 2020. Itu kayak ngebut banget loh. Kayak dan pas itu aku nggak punya uang. Aku minjem temanku 700.000. Jadi kalau nggak salah ya 300.000 itu beli kemasan yang warna. Jadi kayak kemasan sekarang tapi cuma desain itu aja lah, logo sama nama gitu. Terus sisanya tuh buat coba berapa kilo ya? Kayak 10 kilo jamur buat coba aja. Terus nggak tok jual, tok kasih temanku gitu. Terus sisanya tuh benar-benar buat produksi. Sisa Nah pas kalau wajan gitu dulu itu sih sempat pengen usaha angkringan sama temanku, tapi gagal kan. Jadi ada wajan gitu loh. Oke. Ya udah dipakai aja wajannya. Ya udah goreng. Awal tuh bikin 100 bungkus. Satu kemasan tuh berapa gram mas? 60 doang. 60 gram. Itu dijual 10.000. Oke. Nah pas itu bingung kan jual kemana kan, karena yang tadi K-popnya udah berhenti kan, gara-gara yang pandemi itu loh. Akhirnya nyoba ke ini biasa lah ke status WhatsApp gitulah. Iya. Terus ditanya kan, dah kayak ngopo dodolan ngono. Gitu. Terus ada dosen yang ini ngechat, "Udah Mas jualan?" gitu. "Iya jualan." "Kenapa Bu? Coba sini 10 gitu." Oh senang kan. Beli 10. Oke. Namanya Bu Ana. Itu dosen ekspor impor. Terus ke kampus lah. Pas itu bawa keranjang buah. Oh iya. Dan itu kayak orang-orang Udinus tuh ngeliatin, ngopo ih. Iya bawa keranjang gitu ya. Ya udahlah ke situ. Dan pas itu lagi pandemi kan, jadi kayak maksudku orang-orang Udinus tuh kayak pegawai Indonesia gitu, yang bersih-bersih, dosen-dosen gitu, kayak heran lihat aku gitu loh. So aku ketemu Bu Ana gitu ke ruang dosen. Nah, terus bilangin, "Mas nggak ikut ini KPMI?" "Oh iya emang ini Bu tujuannya KPMI Bu Januari gitu." "Oh ya udah ini dikembangin lagi ya gini. Terus pas pulang sorenya dibilangin malam lah gitu, anaknya udah makan, yang enak cuma rasa original. Oke. Ada barbecue batu sama kimchi. Yang enak original doang. Nah akhirnya aku ganti bumbu tuh. Nah udah terus ya jualan biasa lah gitu aja. Terus sampai bulan Januari itu pembukaannya KPMI, bikin proposal. Nah di situ tuh kalau mungkin ada teman-teman yang pengen ikut KPMI ya. Iya. Itu tuh kayak isinya tuh kayak Nobel Purpose tuh kayak tujuan baiknya apalah usaha itu. Terus betul. yang lainnya kayak biasa lah kayak
manajemennya, terus keuangannya gitu-gitu, bikin proposal gitu. Nah pas itu aku tuh pakai Nobel Purpose-nya tuh tentang petani jamur yang nggak bisa jualan. Jadi aku kalau di proposal ya bantu ini loh, bantu beliin ini. Nah terus aku juga pakai yang dapat digital kuliah gitu, digital marketing sama manajemen strategik tuh. Aku bilang kalau UMKM tuh salah satu bidang yang bisa nyelamatin negara karena bahan bakunya dekat, distribusinya dekat dan karyawannya sedikit. Jadi benar-benar ngejalanin ini loh, ngejalanin ekosistem ekonominya gitu. Aku pakai itu. Terus ternyata lolos. Dan aku gak percaya pertama nih. Cuma yang lain kan bagus-bagus banget. Kayak misal bikin robot. Saingannya robot. Oke. Nah, tapi dibagi bidang sih. Aku bidang makanan, teknologi gitu. Aku pasti gak percaya, masa bisa lolos? Cuma jamur crispy aja gitu. Ya udah lolos. Terus dapat pendanaan. Oke. Kalau di proposal kan 25 juta. Ya. Gede ya? Emang makanya tertarik belajar itu nulisnya. Terus kesalahanku, aku di proposal tuh bikin ini anggaran sewa ruko. Itu nggak boleh, bukan ruko sih, kios. Dan akhirnya kepotong jadi 21.500. Maksudnya yang di ACC loh. Iya. Yang sisanya tuh yang sewa itu. Dan aku udah nyantum itu sewanya ini lagi di Purwokerto, di dekat UIN. Oke. Jadi masa kuliah di UNIS ini ya. Iya. Nggak boleh kan, akhirnya itu. Kalau semua dapat 21.500. Lumayan loh, tapi itu gede banget loh. Kalau dibandingin PKM ya mas, dari aku lihat teman-temanku yang PKM itu gede banget ini KBMI. Iya emang. Tapi ya sih tanggung jawabnya juga lebih kecil KBMI. Oke. Kalau menurutku ya. Soalnya anak kontrak aku tuh lulusan PKM semua. Oke. Maksudnya PKM terus habis itu KBMI kayak selang-seling loh. Kalau tengah tahun PKM terus habis itu yang Januari gitu ikut KBMI gitu. Jadi kalau aku juga lihat teman-temanku sih, kayak ada temanku tuh yang dikontrakan, dia tuh usaha kayak panel surya gitu. Awalnya dari PKM terus ikut KBMI 2 kali. Kayak surya. Dia tuh semester ini kuliah berapa sih? Berapa tahun maksimal? 14 ya? 14. Berapa ya? Kuliah tuh maksimal 14 deh ya. Nah, ya sampai semester terakhir banget tuh masih ikut ini. Buat ini nyari Ya Allah. Tapi masih boleh ya kalau kayak gitu ya? Masih kayak masih deh. Selama pas lagi mau expo itu belum lulus. Kan habis KBMI ntar diseleksi tuh ada yang expo. Kalau aku exponya pas itu di Malang UB. Oke. Brawijaya ya? Brawijaya. Nah, ya, itu. Selama belum lulus masih boleh. Nggak ada maksimal semester berapanya, nggak ada ya? Kayaknya nggak ada deh. Soalnya bisa ikut-ikut aja. Dan itu juga anggotanya kan nggak sendirian, jadi ada 3 apa 5 gitu. Kalau misal, tapi ada beda-beda fakultas ya. Kalau aku pas itu bertiga, yang ekonomi 2, yang satunya anak FIK, komputer. Komputer, oke. Gitu. Ya itu ikut lomba KBMI gitu. Terus stok pindah produksinya ke Purwokerto. Oke. Karena ngerasa kalau di Semarang tuh susah lah. Kayak perizinan gitu-gitu kan. Aku kan bukan orang Semarang. Kayak bikin PIRT, NIP. Sampai bikin itu juga mas? Wow. PIRT, NIP itu lebih gampangnya kan pakai KTP domisili. Kalau di situ kan harus pakai surat tinggal apa-apalah. Aku kurang paham juga. Ngerasa ribet loh. Akhirnya tok pindah ke Purwokerto. Di Purwokerto tuh sampai bulan itu kan Januari ya. Maret dapat uangnya. Bulan Juli Agustusan tuh aku keterima magang di Semarang. Oke. Jadi itu kayak jalannya setengah-setengah lah. Cuma yang penting bisa laporan aja buat lombanya gitu yang loh. Yang penting gugurin kewajiban KBMI dulu gitu. Iya, itu kan sampai September. Sampai November sorry. Yang KBMI-nya ya udah gugurin aja. Ternyata malah lolos itu yang tadi KMI Expo. Padahal aku nggak niat-niat banget. Mantap loh. Tapi nggak tahu kenapa ya. Ya mungkin ya nggak tahu sih. Ya mungkin jalannya aja. Kita aku ikut yang Expo, ketemu sama beberapa orang di sana. Tapi walaupun nggak ngobrol intens ya, tapi aku ngamatin loh, kok orang niat buat usaha gitu loh. Aku tuh belum kerja terus pengen usaha. Habis lulus saya kerja pas itu ya pikirannya. Terus ketemu sama ada orang Sulawesi gitu kuliah di Surabaya, dia juga usaha apa gitu, ikan teri apa ya, makanan loh. Aku lihatnya makanan aja ya. Karena itu kan bidangku. Ya udah itu akhirnya habis KMI udah mulai pikiran usaha. Habis pulang bulan November selesai, Desember aku kesini ikut beberapa komunitas. Apa tuh? Kayak Aspikmas,
Apa tuh aspek? Aduh, apa ya? Asosiasi pelaku usaha UMKM pokoknya Banyumas tentang ya. usaha gitu. Terus sama rumah BUMN Purwokerto. Oke. Nah, aku ikut-ikut lah. Terus apa yang apa RB BUMN itu juga karena aku pas kesana kemasannya udah bagus gitu-gitu, udah lengkap kayak PRT-nya. Tiba-tiba dari boleh disebut nggak sih kayak rumah makan nih? Ya sebut aja deh, kalau nggak boleh nanti dipip. Oh gitu iya, ya. rumah makan ini loh, Taman Langit gitu. Oh ya. Nyari snack lah. Oh, oke. Buat ditaruh di salah satu tempatnya. Di display gitu ya. Terus aku keterima juga. Dan dari situ udah mulai kepikiran nih, enak juga ya kalau Taman Langit misal 20 nih, terus toko mana 20 bungkus maksudnya 20 bungkus. Lumayan juga gitu. Terus akhirnya udah ngefokusin inilah surat-surat gitu. Apa sih surat-surat? Kayak PRT, perizinan. Kan habis PRT ada kayak halal gitu. Iya, halal. Nah, akhirnya juga ikut halal. Udah dapat itu masalah. Udah wow, iya loh. Aku setahu itu ngurusnya ribet. Emang ribet kan banget. Kebetulan intermezzo dikit ya. Aku kan dulu kuliahnya pangan. Teknik pangan. Jadi aku belajar regulasi dan aku sempet dulu kerja di pabrik air minum dan aduh itu repot banget ngurus. Oh ya, kalau gitu air minum mah susah itu. Iya, emang yang susah. halalnya loh itu susah. Susah. Kayak susah apa sih karbon yang apa? Yang katanya pakai tulang babi itu nggak boleh. Oh, aku air mineral sih. Oh, air mineral. Itu susahnya tuh ngurus SNI-nya. Oh itu iya, sangat sulit. Okay. Ya, pokoknya emang ngurus perizinan pangan yang kayak gitu emang cukup ribet ya. Tapi keren loh Mas. Nah, Mas itu juga aku ngurusnya sendiri semua. Wow. Dan nah kan karena ngurus itu kan jadi ribet kan. Nggak sempet kayak nyari toko, nyari apa. Akhirnya itu yang Shopee. Shopee-nya jalan. Dari Shopee. Berarti full online jualannya. Pas itu ya, full online kayak aku juga dikasih tahu sama temanku yang udah jualan di Shopee gitu loh. Tapi dia jualnya bukan makanan, kayak apa barang elektronik gitu loh. Dan dia itu kayak udah jadi top search di Shopee. Wow. Kayak kamu cari amplifier, itu pasti dia di atas sendiri. Dari nama tokonya Berdikari. Oke, nanti kita coba cari. Sama temanku satu lagi ada dua tuh. Sama satunya tokonya namanya Ardu Store. Itu juga sama gitu. Di top search juga itu. Oh wow. Keren. Bisa itu akhirnya kayak dikasih tips sedikit lah gitu. Kayak boleh mau cari tips gak sih? Ya, kita sih gak apa-apa. Enggak, ini maksudnya enggak bener-bener banget caranya ya. Oke. Gak apa-apa lah ya. Ya gak apa-apa lah. Kalau pas itu saat itu ya. Kan enggak punya rating sama pembeli kan. Mushroom name-nya nih. Dia nyarinya pakai fake order. Oh, oke. Nah, tapi aku kayak ngerasa setengah-setengah loh. Masa ya curang gitu kan? Iya, curang. Terus aku tetap ngakalin Tapi ngakalinya misal nih ada temanku beli. Tolong beli di Shopee. Tapi barangnya tuh antar sendiri. Nah, aku kirimnya pakai box. Kurir. Enggak yang pakai box. Yang resi Shopee itu pakai box kosong aja. Tapi barangnya sotok kirim. Ya sekarang nih pengen beli 10. Jadi aku bawa 10 ke kamu. Ntar yang boxnya tuh kasih ke yang Shopee-nya. Oke, gitu. Mudah. Ya curang gitu curang sih kalau ini ya. Gitu lah, ngalusin aja ya. Iya. Ya tahu kumpul rating. Terus jadi penasaran, kalau misal buka reseller bisa nggak ya gitu. Nah pas itu malah dapat reseller pertamanya orang Tabalong. Tabalong tuh mana? Kalimantan. Oh jauh banget. Dan aku nggak tahu Kalimantan mana ya. Iya, Kalimantan pokoknya. Tabalong itu. Terus tanya kan. Taunya dari mana gitu. Awal taunya dari Instagram. Terus aku lihat Instagramku kan. Lah Instagramku jelek banget. Aku masih percaya kan. Ya itu udah akhirnya melek ini nih. Branding. Oh branding. Ya maksudnya nggak cuma ngedesain aja tapi mikirin enaknya usahaku tuh posisinya gimana. Iya. Nah pas itu juga aku iseng komen di postnya Panji Pragiwaksono atau enggak? Tahu. Itu lagi ada sesi namanya Throughout Business. Aku komen tentang bisnisku. Aku bilang aku tuh K-popers gini. Terus punya usaha jamur namanya Mushroom Name. Kayak tadi kenapa namanya Nim karena Mister udah dipakai gitu. Terus ternyata dihubungin sama Panji. Oh wow. Tapi jangan ditonton sih, itu jelek banget. Gak apa-apa. Aku pernah nonton videonya yang tentang ini nanya bisnis gitu. Oh iya oke. Ntar aku cari deh. Aduh jelek banget. Itu posisi malam-malam kan. 8:30 malam. Jam 8 tuh kayak tiba-tiba Purwokerto hujan. Terus aku udah mikir ya enggak aduh ntar sinyalnya gimana gitu. Terus provider
wifi kan itulah. Itu ya. Jadi kan takutnya ini loh, takutnya nggak maksimal. Ternyata terjadi nggak maksimal. Akunya kerugi. Ya kerugi karena aku ngefans sama kerugi karena aku nggak prepare gitu loh. Jadi ya jelek banget lah. Terus di situ di Panji, pas lagi Panji aku bilang nggak niat. Nggak niatnya karena ini ya, aku kan bilang brandingnya gini tentang K-pop gitu. Terus dia lihat ini kan, lihat Instagramku kan, masih jelek banget kan. Ini mah cuma upload aja gini, dibilang gitu. Nah, aku jadi mikir, iya juga sih, kayaknya aku kayak cuma dompleng nama K-pop. Di komen-komen juga pada jahat-jahat banget bilang, kan masalah nih, aku bilang K-pop kan, Ki kan. Iya. Yang Iya. Kenapa? Apa? Mati dong. Oh mati? Hah? Kesenggol deh mungkin. Gimana? Kayak tadi ada yang kesenggol. Yang mana nih kabelnya? Soalnya di aku nggak mati sih mas. Aku mati kok. Oh berarti kesenggol. Mana nih? Silahkan. Cek, udah nyala. Mati lagi. Nyala. Ya aku mau. Ini gimana, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Aman kan ya? Mas Jelang. Nambah kerjanya editor. Sorry. Ya lihat aja mas Gagas bahagia kan? Ini langsung aja nih mulai mas. Langsung aja. Oke. Tadi Panji kan bilang tuh aku jelek kan Instagramnya. Terus ditambah di komentar tuh sadis banget sumpah. Pada bilang yang masalah aku bilang kan aku grogi kan, bilangnya K-pop kan, pakai Ki loh aku bilangnya. Di komen bilang, alah ini mas tuh mau bilang nama K-pop, bilang K-pop pakai Ki, harusnya kan K-pop gitu. Ya Allah. Komen netizen gitu loh. Demi apapun cuma kayak gitu. Terus aku jadi agak ngetut ya Asmi. Cuman gue tuh biar bisnisku pada tahu, tiba pada tahunya jelek. Kira-kira ya Instagrammu jelek, terus brandingnya nggak jelas kan. Nah di situ aku belajar akhirnya awal-awal ya editanku emang masih jelek sekarang ya. Tapi aku belajar lah pakai Canva gitu-gitu lah. Terus mikir mau dibawa kemana K-popnya. Awal-awal tuh pengen kayak bikin akun ini loh, akun apa? Review drakor gitu-gitu. Tapi sambil jualan. Tapi soft selling. Ternyata susah banget. Gak bisa. Udah pernah nyoba berarti ya mas? Udah pernah. Tapi akhirnya tuh hapus-hapusin sih postingannya. Susah banget. Terus aku akhirnya mikir, akhirnya lah tapi bikin ini aja lah, umum aja. Jadi tuh target pasarnya sekarang umum, mushroom name. Nggak harus K-pop. Nggak benar-benar umum. Terus ngarah ke retail sekarang gitu. Itu dari perjalanan yang Panji ini sampai sekarang tuh gimana tuh mas? Apa yang membuat mas bangkit kan ya, kata-kata netizen tuh cukup menusuk ya gitu. Apa yang membuat mas tetap ya udah jalanin pas lagi? Pas itu ada yang beli dari nonton itu. Orang Medan itu satu. Dia ya beli 3 lumayan sih, tapi dia di Medan. Jauh banget. Oke itu sampai 30.000 gitu. Mas yang nanggung? Ya enggak kan pakai Shopee. Jadi dia pas itu 30.000 itu udah dipotong kira Shopee ya. Udah dipotong. Kira Shopee kan setahu aku 20.000. Berarti ongkirnya sekitar 50.000. Dan dia bayar 30.000 buat ongkir aja. Terus aku minta review kan. Jamurnya enak kok gini. Terus aku bilang beneran enak apa? Emang karena ngefans sama Panji tak bilang gitu. Enggak, ini beneran enak kok. Di Sumatera belum ada gitu-gitu yang produk kayak gini ternyata. Terus aku pakai Google Analytics kan. Yang research misal jamur crispy gitu. Emang ternyata di Sumatera tuh kayak daerah Lampung gitu-gitu banyak yang nyari jamur. Dan dari situ aku kayak mikir, oh ya mungkin kalau di kotaku nggak laku, mungkin aku bisa jual di kota lain. Nah, akhirnya itu yang reseller itu aku cari reseller. Awalnya di situ. Nah yang Tabalong itu jual reseller apa tuh? Tabalong sama Denpasar. Wow. Yang apa yang beli? Sampai sekarang tuh mas? Udah enggak sih? Udah oke. Soalnya yang Tabalong tuh dia beli ditaruh di ini loh. Ditaruh di kantin perusahaan. Dia di perusahaan tambang. Yang Denpasar tuh toko oleh-oleh. Tapi oleh-oleh baru ya. Terus kayak sekarang udah enggak loh. Sekarang udah enggak. Awal-awal pandemi soalnya kan bener-bener susah. Susah benar ya. Ya takut cari seller gitu-gitu. Terus nonton lagi YouTube-nya Vilsa siapa ya? Namanya Vilsa. Dia itu tentang ini loh, tentang hidupnya konten tentang kemasan gitu. Terus sempat ada videonya tentang ini bikin harga level buat konsumen akhir, distributor sama buat ini yang gitu-gitu. Iya paham. Aku pakai harga itu, pakai rumusnya dia gitu loh. Terus ya udah berjalan sampai sekarang ini akhirnya ngerasa kalau misal nyari sesuatu terus kan harganya lebih murah kan. Iya.
Nah bukan takutnya sih, emang untungnya tambah sedikit lama-lama. Iya, karena yang beli reseller bukan konsumen benar. akhir. Nah, aku mikir lagi, tapi aku juga nggak punya kemampuan buat ini loh, buat bikin maksudnya branding Instagram. Iya. Terus biar ada konsumen datang ke situ. Iya. Kan aku dulu belum tahu ada bikin kreatif gitu kan. Waduh, betul. Bisa kan bikin kreatif? Oh, bisa banget. Iya, bisa banget. Terus aku juga belum tahu tentang ini loh, belum tahu tentang foto produk itu. Iya. Makanya betul. saat itu aku akhirnya mikir, aku ngelengkapin yang urusan apa sertifikasi halal aja. Soalnya aku cari yang paling dekat sama konsumen apa sih, toko-toko kan. Iya. Nah pas itu juga udah mulai rame toko-toko. Akhirnya aku bukan bikin ngurus mereka dalam. Wow. Kita ngurus gitu. Terus, nah, yang menurutku menarik tuh bisa masuk retail loh, Mas. Oh iya. Itu tuh kan syaratnya banyak nih. Gimana tuh Mas perjalanan produknya Mushroom Nim nih bisa masuk retail? Gimana tuh? Oh ya, retail ini bakal kita pakainya di pasar aja kan. Pas itu tuh Instagram udah mulai aktif. Kayak pas itu ngoyo banget sih, sehari itu apa 2 gitu. Itu karena pas lagi puasa nggak goreng. Iya. Maksudnya pas lagi puasa berhenti produksi, ngapain ya? Bikin kalma-kalma gitu lah. Bener. Itu ngoyo banget lah. Terus tiba-tiba ini dari Rita nelfon. Oh, Ritanya namanya? Iya, pakai nomor kantor kan. Terus aku mikir, ini kayaknya ini loh, telemarketing providerku nih biasanya kan. Iya. Biasanya kan minta di-up ininya kan, di-up kecepatannya kan. Ditolak terus. Lama-lama yang telepon nomor pribadi. Mas ini dari Rita Pasar aja mau tertarik sama produknya masnya gitu. Saya hubungin sama namanya adalah yang bagian merchandise-nya lah adalah. Terus dihubungin, terus ditanya-tanya kan, besok bisa ke gudang gak gitu, mau lihat sampelnya gitu. Terus ya udah ke situ akhirnya. Nah pas ke situ kan karena masih bocah kan aku kan ya. Yang lain tuh pada rapi-rapi banget. Aku satu ruangan sama ini loh, sama supplier cem-cem, tau nggak? Cem-cem tuh apa ya? Nggak tahu. Produknya ya cem-cem snack gitulah. Di Alfamart ada. Ya, snack. Itu udah ya perusahaan. Udah PT gitu. Ya, aku kaget banget loh kayak anjir. Aku pas ditanya tuh yang kan si Bibip tanya ke cem-cem kan. Kalau ngirim berapa truk? Aku udah kaget, udah kayak truk. Kena mental ya lihat saingan. Aku ngirim 100 juga udah pusing kan. Iya. Mas sekarang produksi sendiri ya waktu itu. Nah akhirnya ditanya ke aku, ternyata emang dibedain kalau UMKM sama yang itu. Oh, emang beda. Cuma aku pas itu udah ciut dulu. Kan aku dengerin dulu kan omongannya, ini gak bisa nih. Punya aku gak jadi apa ya gitu. Terus akhirnya ditawarin gitu, ini masuk tapi pakai yang aturan UMKM lah. Terus aku tanya kan, nah ini ditaruhnya di mana? Soalnya kalau ditaruh di rak UMKM aku agak kurang suka. Iya. Jadi orang-orang itu nggak pengen ke rak itu loh. Iya. Nah akhirnya ternyata Rita ngilangin rak itu sekarang. Oh iya. Jadi produkku gabung sama yang lain. Sama produk apa tuh Mas berarti digabungnya? Kalau gabungnya sama jamur juga sih, tapi dia ada PT. Namanya Mas Home. Home gitu. Mas, oke. Ya itulah. Ya itu. Ya itu apa? Oh iya. Balik lagi yang cerita ya. Terus akhirnya ini ditawarin gitu, bisa mulai stok kapan gitu. Karena aku nggak tahu gituan kan. Iya. Ya aku bilang aja awal bulan depan gitu. Itu bulan Juli, berarti September lah. Ternyata selama itu tuh harusnya aku ngurus surat-surat, tapi aku nggak tahu. Surat apa lagi? Surat buat ke retailnya itu? Aku tapi nggak tahu. Sampai akhirnya pas September awal tuh ditelepon. Mas ini jadi ngisi gak sih lah? Aku kan aku bilang kan ya. Nah aku kan tunggu ini Bu, nunggu surat PO-nya Ibu. Enggak, harusnya Mas itu ngurus surat dulu gini. Dan akhirnya ya itulah buat belajar aja gitu lah. Aku sempat dimarahin sih pas itu. Iya. Ya akhirnya aku minta maaf ya, terus bilang jadinya gimana Bu kalau ini jadi ngisi nggak produkku gitu. Terus bilang ya jadi kan baik kalau gitu kan bayar listing ya. Bayar listing tuh kayak misal masuk per varian tuh bayar buat ini apa sih, listing display gitu loh. Iya, buat ngecup tempat gitu. Benar gitu. Terus pas itu ngerasa kemahalan. Terus kayak nego gitu lah. Aku kan masih baru gitu. Terus ya jelasin inilah cerita-cerita yang tadi gitu. Cerita-cerita memelas gitu. Terus? Ya udah aku ini cerita gitu. Akhirnya
dikasih lah yang menurutku harganya oke. Oke, betul. Soalnya pas aku tanya-tanya UMKM lain, nggak semurah aku. Oh. Dan yang lain kan per varian rasa. Aku Iya. bener-bener terserah mau ngisi berapa, harganya segini gitu. Oh, iya. Ya menurutku oke lah gitu. Dia udah akhirnya masuk. Terus tiba-tiba tuh sana minta per varian rasa pas itu ya 100. Jadi ngirim 400 kan. Terus aku bilang pembayarannya gimana? Pembayarannya itu 4 nota. Jadi kamu kirim 4. Berarti berapa? 400 kali 4 berapa? 1.600. Itu belum dibayar. Oh, berarti bikin 1.600 dulu, tapi belum dibayar. Enggak, ngirim 400. Oh, ngirim 400. PO lagi 400. Oh. Gitu. Nah, yang dibayar ya baru pertama 400 pertama. Pas sudah 1.600. Nah, itu modalnya gede banget kan. Terus akhirnya aku nego lagi. Bisa nggak kalau masuk 2 rasa aja? Jadi kalau yang di Rita Pasarnya itu aku cuma ada 2 rasa, original sama kimchi. Nah, pas itu ternyata bisa aja. Terus aku minta juga ordernya nggak usah banyak-banyak. Awal tuh cuma 150 2 rasa. Oh, 250, oke. Nah, terus akhirnya berjalan tuh pertama ngirim 150. Ternyata yang kedua itu nggak 150, tergantung berapa yang laku. Oh. Misal pas itu kalau nggak salah 60 ya. Yang laku. 60 ya, terus 80 sama 50. Nah, pas cek 50 nih yang ini dibayar full. Yang pertama. Nah, aku kira ada retur kan. Akhirnya kalau aku dulu mikir tuh mending ngirim banyak sekalian gitu. Iya. Jadi uangnya lebih gede gitu loh. Ya tak gitu. Apa? Yang retail gitu aja sih. Oke, tapi sampai sekarang masih, Mas? Masih, wow. Itu juga sebenarnya ini ya, aku pas mau masuk Rita tuh kan konsultasi sama UMKM lain. Pada bilang nggak enak, padahal enak banget di situ loh. Nggak tahu kenapa tuh. Oke, ya kita nggak ada yang tahu. Nah, padahal enak, maksudnya kalau kita benar-benar ngikutin aturannya ya, enak menurutku masuk gitu. Oke, berarti sekarang penjualan selain di retail di Shopee masih, Mas? Di Shopee masih, tapi sekarang ini Shopee kan ini ya, algoritma berubah-berubah ya. Iya. Nah, aku tuh nggak pinter ngulik gitu loh. Oke. Akhirnya aku ganti ke aku nyari pelanggan di Facebook. Shopee-nya buat transaksi. Oh. Gitu. Berarti kayak promosinya di Facebook, lebih di Facebook. Bukan promosi, nyari pelanggan aja kayak di grup-grup gitu. Kayak sekarang itu banyak banget yang nyari snack buat dijual lagi kayak buat lebaran gitu. Banyak. Nah, aku gitu. Nah, kalau di Facebook kan kondisi orang-orangnya beda ya. Maksudnya lebih nggak percayaan sama yang jauh-jauh gitu. Misal orang Bandung tawarin produkku pasti nggak percaya. Ya, makanya aku pakai Shopee itu. Nah, kebetulan pas lagi Shopee itu emang yang beli udah banyak, udah 1.000 gitu. Jadi lebih gampang inilah. Iya, trusted lah bisa dibilang ya. Gitu. Iya. Cuma buat alat aja sih Shopee. Loh, berarti retail terus mungkin online-nya tadi ya, Shopee dan Facebook. Tapi jualan offline sendiri ada nggak, Mas? Aku malah nggak pernah jual. Nggak pernah? Oh, berarti selama ini full online dan ini? Kalau nggak ya nggak pernah bener-bener nawarin gitu. Oh, nggak pernah malah nawarin. Dari awal jualan nggak pernah nawarin ke ini loh. Yang misal ke teman gitu, misal aku ketemu siapa lah, beli produk itu, aku nggak pernah. Oke. Takut ini loh, takut kayak kan dia pasti beli karena nggak enak kan. Iya. Nggak enak sama kita kan. Takutnya itu jadi kayak racun buat aku loh. Iya sih, benar sih. Kayak jadi males nyari itu. Berarti bisa dibilang mandiri lah ya, dari awal berdiri nih. Ya kayak langsung ya gitu deh. Oke. Nah, sebenarnya ada ya pertanyaan aku. Kalau bisa dibilang bisnis jamur crispy itu kan banyak ya, banyak dan mungkin saingannya tuh banyak juga lah ya. Kenapa Mas Anggoro nih memutuskan untuk jamur crispy gitu, mushroom name gitu. Maksudnya kalau untuk jangka panjang gitu kan, kayak kenapa jamur, kenapa nggak yang lain yang lebih mungkin kekinian atau bener, lebih apa tuh? Basreng ya? Basreng, nah itu basreng atau apa ya misalnya sekarang seblak atau apa gitu kan lagi tren. Kenapa jamur crispy? Ini balik ke jauh lagi nih yang tadi manajemen strategik. Yang tugas itu yang bandingin 3 perusahaan. Dulu aku juga pengen ini bikin, kalau sekarang Mixu ya. Dulu tuh ini namanya Ali sih. Nggak apa-apa. Aduh, aku lupa namanya ntar. Namanya tuh ini kan pasti lagi comeback hip hop nih. Iya. Aduh, siapa yang ini? Ryujin siapa? Itzy ya. Pas itu tuh lagi IC apa ya? IC, oke. Nah, aku bikin IC, C-nya tuh, IC-nya tuh ice.
Oh, jualan es krim berarti dulu. Apa sih? Lebih ke tahu nggak sih kayak apa Blue Ocean gitu-gitu. Minuman? Yang Oke. ada kayak apa tuh yang hijau apa? Bintik-bintik putih. Bintik-bintik itu. Selasih? Selasi lah, kayak gitu kan Oke. lah. Aku bikin tuh rancang-rancang. Terus, kok bahan-bahannya kebanyakan dari luar ya. Maksudnya dari luar tuh dari luar kota ya. Mahal di situnya. Terus aku mikir, misal nih tiba-tiba laris banget. Berarti kan ada jangka waktu buat ordernya lama. Bahan-bahannya loh. Terus pas itu Pepsi udah mulai. Oh, udah nggak produksi di Indo. Padahal itu laris banget loh. Soalnya pernah jualan di kampus tuh. Tapi sama teman-teman ini sih. Acara inaugurasi gitu yang maba-maba apa sih? Konser itu loh. Ya itulah pokoknya. Itu laris banget. Sampai cupnya udah habis tapi banyak masih. Itu yang maba-maba pada ngambilin ini loh. Cup di tempat sampah. Ya Allah. Cuma buat beli itu. Astaga. Ekstrim ya. Oke, bentar ya Mas. Cut lagi. Oke. Oke. Aman Mas? Pepsi. Iya, sampai segitunya ya ini Pepsi. Iya yang mabanya ngambilin itu nggak kita suruh ya. Maksudnya kita tuh emang udah mau tutup. Oke. Terus tapi mereka ngambilin ini loh bekas-bekas yang mereka beli. Terus gitu suruh diisi lagi. Oh my god. Tapi itu udah di tempat sampah kondisinya. Jim, tidak baik. Jangan ditiru ya adik-adik. Ya gitulah. Itu yang blue apa tadi yang Blue Ocean. Blue Ocean. Nah pas itu jadi pengen top buka ini ya, top buka outlet gitu kayak ke Indomaret gitu, nyawa yang di tempat Indomaret gitu loh. Oh iya. Kepikiran gitu tapi pas lagi bikin karena kalau bikin gitu tok bikin proposal dulu kan. Wih. Maksudnya tok rancang aja, maksudnya ini tuh bisnisnya bener-bener menguntungkan apa cuma aku pengen doang. Ternyata sama aku pengen doang. Yang masalah bahan baku itu loh. Nah ya udah terus habis itu kepikiran jamurnya karena bahan bakunya mudah didapat. Terus kayak naik turunnya tuh nggak terlalu banyak loh, kecuali minyak ya. Soalnya pas minyak. aku kan minyaknya pakai Sanko. Nah pas pertama jualan tuh di Semarang tuh harganya 28.000. Sekarang tuh 40.000. Dan sempat kemarin pas lagi puasa tuh, bukan puasa ya, habis lebaran. Iya. Itu 50.000 pernah. Oh yang sempat langka itu minyak. Yang langka-langka itu loh. Sekarang udah turun-turun tapi masih 40.000 sih. Aduh mahal ya. Oke. Nah, di ya situ. aku kepikiran itu kan jamur kan ya gampang lah nyari jamur lah. Dan harganya murah. Iya sih. Gitu. Oke, mungkin jamur ini kan ya banyak lah ya, maksudnya banyak yang dijual gitu. Apa sih kesulitan Mas Anggoro rasain waktu jualan jamur ini gitu? Oh kalau jualannya mungkin lebih ke pemasaran awal ya. Nah aku tuh bikin yang tugas tadi balik ke tugas. Iya, nggak apa-apa. Kan manajemen strategi kan. Itu bikin 3 tuh yang tadi FCK Mushroom, Cloud Mushroom sama nama aku Mushroom Name kan. Nah di manajemen strategi itu kayak nanti kita bikin kalau biar gampang kayak ini ya, kayak misal kita main Mobile Legends nih. Itu kan kayak ada Mage, Fighter, Jungler, Gold, ya gitu-gitu lah. Ya itulah. Ada tugasnya masing-masing kan. Nah dimisalkan itu misal Mushroom itu pemasarannya gimana dibanding sama yang FCK sama Mas Cloud Mushroom. Oh, Cloud Mushroom. Ya jelas kalah kan. Tapi kan mereka menang karena online-nya. Nah pas aku lihat di Prokerto tuh belum ada. Iya. Jamu crispy itu belum ada. Adalah namanya kalau di Prokerto tapi masih produk Prokerto asli gitu loh. Produk lokal gitu lah ya. Nah ya di situ aku bikin nilai-nilainya terus ntar kayak ada grafik gitu. Ntar grafiknya tuh menunjukkan angka tapi angkanya tuh ada kayak terjemahnya loh. Kayak ntar kita tuh harus ngapain pas dapat angka segitu gitu. Nah pas itu Pas itu tuh ya aku harus nguatin di Prokerto sendiri. Oke, ya menarik. Nah gitu akhirnya ya udah jalan aja. Oke, itu oke sih, keren sih. Nah, selama Mas Anggoro berbisnis jamur ini, kalau boleh tahu nih, boleh di-spill dikit, berapa sih omset terbesarnya? Boleh nggak tuh dikasih tahu? Ya pas itu, ini nggak total 9 ya. Pas itu pernah 3 hari itu 3,5. Pas itu. 3,5 apa nih? Juta. Tapi itu nggak selama sebulan ya. Kan namanya jualan kan. Iya, namanya jualan naik turun. Gitu pernah. Itu pas lagi. Berarti tahun ini sih bulan September kalau nggak salah. Pas itu tuh kebetulan masuk Amanda kan. Nah di Amanda itu dibayar cash. Jadi banyak lah dapatnya mungkin. Wow.
Berarti retailnya, maksudnya selain Rita juga ini ya Amanda juga. Ya kalau yang Apa aja tuh? toko-toko Toko-toko, heeh. itu sih ada banyak. Kalau Ada banyak. di Purbalingga Oh. ada apa sih ya? Queen, Kings, Selera, Selera. Mokuwa gitu-gitu. Kalau Purwokerto hampir semua ini udah ada sih. Oh ya? Wow. Berarti sekarang Apa ya? lebih fokus ke ini ya, jadi supply Iya toko gitu. Sekarang ya? gitu. Oh iya. Sekarang juga lagi paham. pengen masuk ke kafe-kafe sebenarnya sih. Beberapa kafe gitu. Iya keren. Pengen coba. Menarik sih. Ini kan berdiri 2020 ya Mas. Jadi bisa dibilang 2020 tuh pandemi kan, betul. ya kan. Dari 2020 sampai sekarang tuh gimana sih cara Mas Anggoro ini bisa bisnisnya tetap jalan, bahkan bisa dibilang mungkin cenderung meningkat ya, bisa betul. dibilang. Padahal kan ya namanya pandemi itu kan untuk para business owner lumayan terguncang gitu. Gimana sih cara Mas Anggoro ini menghadapi? Ini nggak tahu bener apa enggak ya, tapi menurutku ini nggak ada di buku, cuma pemikiranku aja. Jadi kayaknya tuh pengusaha itu emang harusnya adaptif. Misal dulu tuh aku awal kan mulainya online kan, jadi ya awal belajar online, tapi habis itu di online ongkirnya tambah mahal, apa online tambah gede, akhirnya pindahnya ke offline gitu. Nah aku tuh emang harus belajar, nggak bisa kalau kita cuma misalnya ada bantuan pemerintah, ya emang bagus, tapi kita juga harus belajar juga. Iya, juga bergantung gitu ya. Kayak misal kayak Shopee itu kan algoritma beda-beda. Tapi kalau aku ngakuin sendiri, aku udah nggak bisa ngikutin. Oke. Kayak udah terlalu pusing gitu loh. Ya itu sih. Kalau mungkin sebenarnya semua orang bisa sih adaptif gitu. Tergantung kebiasaan aja. Soalnya ini nggak tahu juga sih ya. Aku kan sering main game. Beberapa game tuh kayak ada meta gitu loh. Apa tuh? Meta tuh kayak most efektif. Ya gimana biar kamu bisa menang lah. Oh, kayak belajar strategi ya. Nah itu kepake sih. Kayak menurutku itu cuma analogi aja sih. Misal kalau di game ini nih keunggulan yang aku pakai itu apa aja. Nah kalau di kehidupan asli aku pakai itu. Mushroom itu keunggulannya apa aja. Kayak misal kalau dibanding jamur lain ya, itu aku pakai adonannya kering, bukan pakai adonan basah. Kalau yang basah tuh ya ini selera sih, tapi topiknya beda aja. Soalnya ini ke influence Panji juga. Panji itu pernah bilang sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Iya. Mudeng. Aku mudeng. Jadi tuh kalau produk tuh lebih baik sedikit lebih beda. Karena kalau sedikit lebih baik tuh ya orang tetap apakah beli lebih terkenal. Iya, benar gitu. sih. Iya. Oke. Sebentar ya Mas. Apakah ini overheat? Oh enggak, tapi hujannya aman ya? Aman. Emang hujan? Hujan tadi tek. Ini embernya aman ya? Okay. Oh iya. Oke, itu berarti strategi Mas Anggoro menghadapi pandemi lah ya. Nah, nggak cuma pandemi nih, kan aku lihat di sosial media lagi rame ya membahas resesi. Aku ingin bertanya Mas Anggoro sebagai business owner dan kuliahnya tadi apa? Ekonomi ya. Wah, masih nyambung ya. Gimana sih cara Mas Anggoro ini menghadapi resesi yang katanya tahun 2023 ada resesi? Gimana nih Mas Anggoro akan membawa Mushroom Nim ini? Kalau mungkin dilihat dari Indonesia dulu ya. Iya boleh. Yang aku baca-baca sih Indonesia tuh kebanyakan transaksinya tuh ke dalam negeri. Jadi misal apa ya? Misal deh minyak goreng gitu, kan kayak produksi sendiri gitu kan. Jadi nggak terlalu berpengaruh sama keadaan ekonomi global. Nah, UMKM juga bukan UMKM sih, Mushroom Nim tuh UMKM juga menurutku gitu, nggak terlalu berpengaruh banget sama yang di luar eksternalnya lah. Kayak misalnya perusahaan kan ada hutang gitu. Nah kalau yang ada hutang tuh pasti berpengaruh sih, karena resesi itu kan bunganya tambah tinggi. Iya. Nah kalau yang UMKM kan ya gimana bisa ngutang kalau dia nggak punya aset kan? Iya. Kayak misal ya ada sih UMKM yang punya aset, tapi ya kayak aku gini kan asetnya masih pakai aset rumah gitu. Misal rumah produksi dapur produksi kan masih pakai dapur rumah. Jadi nggak ada kayak biaya sewa gitu-gitu. Dan karena kita juga udah ada sertifikat yang lengkap kayak hal gitu, jadi untuk pemasarannya nggak terlalu berpengaruh sih. Paling cuma ini sih apa lebih lama lakunya aja. Dan expired kita kan juga 6 bulan. Oh 6 bulan, wow lama itu ya. Kakaknya teknik pangan ya? Iya. Lama loh itu. Kan ada ini kan apa cara-cara ngawetin makanan kayak misal pakai spinner. Nah, aku pakai spinner yang buat ngurangin minyak ya. Terus dulu juga ada saudaraku tuh bilang pakai ini. Tapi buat ngilangin
Silika gel ya apa sih? Oh, silika gel, iya. Pokoknya yang buat ngilangin biar nggak tengik gitu. Tapi aku nggak pakai itu sih ya. Oh, dari kemasannya juga ngaruh gitu ya. Soalnya kalau pakai silika gel tuh kalau orang awam lihat kan ini pakai kemarin ya. Oh, iya. Jadi kelihatan jelek gitu loh. Jangan-jangan nggak usah disebut gitu. deh. Makanya mending untuk keringin aja pakai spinner gitu. Nah kalau buat prosesnya sih, buat aku sendiri kayak belum berpengaruh sih tahun depan. Ya, apalagi ini nggak sih, aku pernah baca ya katanya justru kalau lagi resesi kayak gitu kita banyakin belanja gitu. Ya nggak sih, apalagi produk lokal. Ya benar gitu. ya. Bener ya, berarti. Ya, benar. Benar. Siapa tahu malah bisa melejit ya kan? Ya, amin, kita nggak ada yang tahu. Oke, tadi kan Mas Anggoro ini sempat bilang kalau dapur produksi ya. Aku pengen tahu deh, ini tuh masih produksi sampai sekarang? Masih produksi sendiri atau udah ada tim? Masih sendiri sih. Dari goreng. Paling kalau yang dibantu ya sama ibu, sama orang tua tuh ini nyuwir jamur. Oh. Nyuwir itu apa ya bahasa Indonesia ya? Apa ya nyuwir ya? Ya nyuwir. Yang ya, ukurannya segini jadi lebih kecil gitu-gitu. Nah itu kan nggak ada alatnya kan. Dan kalau misal 5 kilo 10 gitu banyak banget. Iya. Oh. Bisa makan waktu 2 jam, makanya dibantu. Kalau gorengnya gampang sih, cuma ditinggal aja. Jadi kosong. Tapi ada timer. Oh, ada timer. Oke. Nah ini juga yang bedain jamurku sama yang lain ya. Jamur lain tuh pakai bahan-bahannya ini ya. Aku bilang alami juga. Bahanku alami juga sih. Misal bawang putih tuh. Iya, alami. Mereka pakai siung kan. Aku tuh pakai bubuk. Oh, bubuk. Jadi aku belajar dari saudaraku yang teknik pangan. Itu tuh biar lebih ke kontrol gitu loh. Iya. Misal tepungku sekilo, bawang putihku berapa gram gitu-gitu. Jadi lebih enak kontrolnya. Benar. Kalau yang lain mungkin bisa beda rasa loh. Misal produksi hari ini sama depan tuh beda. Iya. Karena kan jamur beda-beda kan. Benar. Ada yang nyangkut di ulek kan lah apa-apa gitu. Nah kalau aku pakai produksi mushroom itu ya 90% masih sama lah. Produksi yang sekarang sama yang besoknya. Wow. Karena pakai ini gramasi. Keren. Itu benar-benar masih sendirian banget dari belanja nih. Oh kalau belanja jamurnya sih diantar. Oh diantar, tapi sampai pengemasan, pengemasan sampai nganternya ke supplier. Aku juga punya ini loh. Apa? Motor yang yang ada ininya. Wow. Aku punya itu. Wow. Aku pakai itu. Keren banget loh. Itu kalau ke Purbalingga gitu-gitu. Itu ada kepikiran nggak Mas mau nambah karyawan gitu sekarang? Nah itu berhubungan sama ini kan tadi yang resesi sama manajemen strategik lagi. Oke. Itu kalau UMKM kan ini keunggulannya kan di situ di bahan baku sama pekerjanya sedikit. Jadi benar-benar cost buat variabel costnya tuh kecil loh. Iya kecil. Nah makanya itu yang bisa bikin UMKM bertahan. Kayak misal HPP-nya tuh nggak terlalu naik turun lah kalau ada bahan bakunya naik ya, misal kayak minyak gitu. Nah aku udah ngalamin kok yang minyak 28.000 sekarang pas itu pernah 50.000. Nggak terlalu naik HPP-nya karena itu. Ya mungkin jeleknya itu sih kalau besok tiba-tiba dalam sebulan meledak gitunya. Aku bakal kewalahan tapi kan ya belum terjadi itu kan. Tapi kalau misalnya nanti tiba-tiba orderan naik meningkat, mungkin ada plan untuk nambah kali ya. Betul. Berarti sampai ini nggak cuma yang bagian produksi tapi administrasi kayak aku jadi admin. Nah, ini yang branding tuh mungkin bikin kreatif bisa ya gitu. Wah, bisa sekali inilah. Nge-branding ini loh. Kayak misalnya UMKM itu masih banyak ya nggak salah juga sih. Kan kita UMKM juga kurang sosialisasi juga. Iya, betul. Kayak kalau dengan kata branding tuh cuma ngedit aja. Padahal tuh enggak, kayak misal nih dari CS-nya aja gitu. Ada orang nomor handphonenya kita tuh bertindak jadi apa gitu loh. Kalau aku tuh brandingnya aku cewek. Kalau di CS. Ketika aku cewek. Iya, bagus. Ya itu terserah sih kalau aku gitu. Tetap pikirin sampai di CS tuh aku jadi cewek apa cowok gitu. Gitu. Iya. Kalau orangnya nggak kenal ya, kalau misal kayak ke temanku itu tapi temanku tetap bedain. Udah tetap bedain. Gitu. Bagus, keren. Nah, itu dari apa ya, branding juga berpengaruh juga ya, kayak yang tadi Rita kan taunya dari Instagram kan. Itu juga berpengaruh. Makanya kadang ya kalau UMKM punya kesempatan sama punya uang lebih ya, misal nggak bisa berpikir sendiri untuk branding, bisa kayak ini bikin kreatif. Betul. Nah, ini kita agak ngiklan dikit ya. Tapi ini beneran loh. Serius loh? Serius. Betul. Soalnya aku kan ikut asosiasi gitu kan. Asosiasi UMKM kan. Kebanyakan kalau brand itu pada mikirnya cuma ngedit aja. Dan misal nih, habis ikut ini
apa namanya workshopnya. Workshop. Gitu. Ya. Terus pada yang dipikirin tuh gimana cara ngeditnya, padahal enggak. Iya. Yang penting ya kita posisinya itu jadi apa dulu. Iya betul. Ya, kalau misal sekali. kalau ngedit itu cuma bagian dari branding aja. Nah kalau pengen lebih mudahnya ya dibikin kreatif dong. Betul sekali. Ini Ya kan? lapangan membuktikan ya. Serius nih, Ya kan? serius, beneran. Serius gitu. Buat kalian mungkin pelaku UMKM ya, yang misalnya kesulitan membangun branding atau sosial media manajemen tuh bikin kreatif aja. Kita siap membantu kamu dengan sepenuh hati. Gitu. Betul. Betul ya. Mas Anggoro juga ya Mas? Iya. Ya. Mungkin kita bisa lah nanti di balik layar ya. ngobrol-ngobrol. Bisa banget loh. Iya serius ini bagus loh. Oke, tadi aku sempat kepikiran sih, kayak apa sih selama Mas Anggoro? Tadi kan aku udah denger ceritanya sepertinya ups and downs sekali ya, roller coaster ya di bisnisnya. Momen apa yang paling berkesan dari Mas Anggoro selama berbisnis Mushroom Name ini? Ini mungkin kalau orang-orang denger ini ya kayak klise gitu. Ya apa tuh? Aku seneng nolong orang. Jadi kayak misal ya tadi misalnya habis ikut workshop gitu, terus pasti ada yang tanya kan, Mas Anggoro Instagramnya kok bagus, padahal kan cuma ngedit biasa kan. Itu udah pada bilangnya branding padahal belum. Terus dari situ kadang aku lihat nih kalau ada yang produk-produknya bagus, itu bakal aku tawarin ke toko-toko yang menurutku laris. Kayak pas itu ada nama produknya akar kelapa teh ini. Jadi aku rekomendasiin ke yang Amanda itu. Dan sekarang alhamdulillah ini lancar. Maksudnya dari situ tuh maksudnya aku tuh nggak punya teman pas kuliah loh. Oke. Pas sekarang tuh kayak merasa punya teman ini gara-gara usaha ini. Iya benar. Kalau misal masalah nominal mah ntar lah bisa dicari. Tapi ini loh kepuasan batin ya. Berarti emang Mas Anggoro tuh emang seneng bantu orang lah ya. Ya tapi bantunya sesuai yang aku bisa aja. Kalau bantu uang mah jangan. Aku juga butuh. Lain waktu ya. Gitu. Bener. Ya menarik sih. Oke. Tadi dibawa nggak nih Mas produk Mushroom? Bawa tapi sampel ini aja sih. Gak apa-apa. Kayak kita kan belum lihat ya produknya seperti apa. Ini bisa dipakai buat live ya jadi. Oke, boleh dilihat nih. Ya, seperti ini ya. Oke. Isinya kosong itu cuma koran. Oke. Oh, menarik loh. Ini tapi tadi kan awet 6 bulan itu selain yang apa tadi Mas? Spinner. Spinner tuh apalagi yang bikin awet Mas? Ini sih pakainya sealer yang tebel. Jadi kan ada sealer yang gini, yang di press. Ini yang jalan. Oke. Jadi lebih tebel. Ini kalau dibuka nggak bisa ditutup lagi Mas? Itu dalamnya ini koran. Koran. Jadi cuma buat nge-live gitu loh. Tapi ini kalau misal customer nih buka, ini nggak ada ziplocknya tapi ya. Nah itu juga banyak yang bilang suruh pakai ziplock. Tapi kan ziplock mahal. Iya. Terus aku juga cuma 60 gram itu sekali makan habis kok. Iya sih. Harusnya sih. Di aku sih ya habis ya. Gak tahu ya di orang lain. Menarik loh, tapi packagingnya lucu sih. Ya itu ada yang bantu desain Mas itu. Kalau dulu tahu bikin kreatif kayaknya desain bisa kan ya? Bisa. Tanya beneran bisa kan? Bisa ya Mas ya? Desain ini kemasan. Packaging bisa. Mau logo, packaging, apalagi branding, mau sosial media, mau foto produk, mau bikin foto produk bisa. Foto produk mereka ahlinya. Bisa. Mau bikin video bisa banget gitu. Itu udah ada talentnya belum yang? Aman talent, bisa dicari gitu. Bagus sebenarnya. Bagus loh. Tapi lucu loh Mas, serius deh. Ada 4 rasa ini, ya? Gimana? Ini mirip siapa? Mirip siapa sih? Nggak tahu siapa. Itu harusnya Sulki. Oke. Sulki. Harusnya Sulki Red Velvet. Oke. Itu Sulki pas apa nih? Kayak pas ini loh, pas Summer Magic tuh nggak yang Summer Magic nggak? Itu kan pakai topi panjang tuh, topi pantai kan. Itu pakai jamur. Aku requestnya gitu. Oke, tapi rambutnya pendek. Karena yang bikin tuh referensinya Lisa. Lisa Blackpink. Oke, ya mix lah, mix and match ya, nggak apa-apa. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Berarti ini logo sendiri ya, bisa dibilang logo punyanya Mushroom Name ya? Iya, tapi belum daftar lagi kan agak susah. Jadi belum itu banget. Keren sih, keren. Lucu Mas. Ada 4 varian rasa nih. Original, berbeda sama baru. Oke. Ini taruh sini aja biar lucu nih. Biar netizen semua tahu ya. Tapi jangan ngalangin bikin kreatifnya. Udah gini nih. Kelihatan ya? Oke.
Iya, menarik. Oke, kita tadi udah ngobrol panjang nih kan. Aku pengen tahu sih, kayak Mas Anggoro ini mushroom name ini mau dibawa kemana sih? Apakah dalam jangka panjang ya, mungkin 2, 3 sampai 5 tahun ke depan itu mau gimana Mas Anggoro membawa mushroom name ini? Kalau yang jangka pendek aja ya, setahun 2 tahun tuh sebenarnya pengen loh bikin kebun jamur sendiri. Soalnya buat nurunin HPP lagi. Bukan semata-mata cari untung ya, maksudnya aku juga pengen lebih kreatif gitu, kayak misal aktifin YouTube gitu-gitu dari laba langsungnya gitu loh. Kayak bikin konten gitu. Jadi ada uang lebih buat bikin itu. Kan bisa kan, bikin kreatif juga bisa kan. Ini serius loh. Serius, bisa maksudnya, loh. Serius, bisa. Maksudnya, nah ini UMKM juga kalau nyari untung itu jangan sedikit-sedikit lah. Iya. Maksudnya agak banyakan dikit buat mikirin media juga. Iya, benar, bikin kreatif aja. Gitu. Terus kalau ini setahun 2 tahun kan ya. Setahun 2 tahun. Tujuannya buat nurunin HPP. Terus kalau 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun gitu, pengen kayak ini loh, kayak bolu kukus. Papaya kukus. Papaya tugu. Itu kan awalnya itu aja kan. Nah, aku pengen kayak bikin toko oleh-oleh gitu. Oh, kayak khas Purwokerto. Nah, gitu. tapi produknya nggak cuma mushroom nih. Oke. Iya. Soalnya kalau UMKM di sini kayak susah ketemu sama ini loh, toko-toko oleh-oleh. Gitu. Iya, benar. Maksudnya toko oleh-oleh juga punya produk kan. Iya. Nah, aku pengen bener-bener ini punya teman-teman gitu. Oh, oke. Menarik sih. Sama bener-bener di branding gitu loh. Kayak sekarang kan branding cafe juga ada kan. Iya. Gitu. Ya, bikin kreatif aja. Bikin kreatif aja. Maaf ya, iklan terus ya. Udah banyak ya. Oke, mungkin nih untuk Sobat Biko di luar sana ada yang terinspirasi nih sama Mas Anggoro dan kepengen punya bisnis, mengembangkan bisnis mungkin dari yang sederhana gitu. Jadi kayak Mas Anggoro nih, apa sih pesan untuk mereka di sana? Apa ya? Aduh, aku sebenarnya agak takut ini sih. Aku kan juga belum sukses banget. Gak apa-apa. Cuma selangkah-selangkah aja lebih ke depan dikit-dikit. Gimana tuh? Nah, kalau dari aku sih ini sih, mulai aja dulu. Soalnya kalau kita punya rasa takut tapi nggak dijalanin itu kita bakal stuck di situ aja loh. Iya. Kalau misalnya kita ngelakuin kesalahan nih, kayak misalnya nih, aku pernah kayak tadi kan aku bikin awal ini kan ngutang 700.000 kan. Nah, kalau aku nggak pernah ngutang ke temanku, nggak pernah jalan. Iya. Nah, kalau benar. masalah bayarnya ntar lah, pasti ada yang beli lah gitu. Maksudnya jalan aja dulu. Iya, betul. Yang penting berani gitu ya. Berani guys. Nah, gitu. tapi tetap dipikir. Ya, tetap dipikir. Aku juga tetap mikir. Maksudnya tadi loh yang tadi 3 itu loh, yang manajemen strategi. Aku juga mikir, tetap pikir itu. Iya, tapi ada untungnya juga. Maksudnya privilege apa nih? Kayak Mas Anggoro ini kan kuliahnya ekonomi ya, jadi kayak udah ada basicnya gitu lah. Nggak yang nggak tahu banget terus ya udahlah bisnis gitu. Itu keren loh. Dari perjalanan mahasiswanya serius niat nih ikut PKM KBMI. Itu aku sangat salut dengan orang-orang ya, yang itu serius. Kan, aku ngerasa gini loh. Sekolah ini juga ini sih. Banyak orang yang bilang sekolah tuh nggak penting karena cuma ngejar 1 lembar ijazah kan. Maksudku itu penting. Pentingnya itu dalam arti ini loh. Kalau kita sekolah tuh presentasi keberhasilan itu tambah gede. Kayak misal usaha ini. Kalau aku nggak aku punya ide jamu crispy, tapi aku nggak kuliah pas itu dan nggak ikut KPMI, bakal stuck, nggak dapat yang 21 juta tadi. Iya benar-benar. Kalau kita nggak kuliah, tapi yang nggak kuliah juga nggak salah. Iya. Kalau dia emang benar bisa ini ngembangin dirinya secara mandiri. Kalau aku sendiri jujur nggak bisa. Soalnya pas SMA kan juga aku males-malesan. Iya. Maksudnya belajar juga nggak mau gitu. Makanya dipaksanya pakai kuliah. Gitu. Keren. Berarti terbuka lah ya. Pemikirannya terbuka waktu kuliah. Iya gitu. Benar. Keren loh. Makasih banget ya Mas Anggoro nih sudah mau meluangkan waktunya gitu ke bikin kreatif. Mungkin teman-teman Sobat Biko di luar sana kalau ada yang mau pengen tahu lebih lanjut nih, mau pesen mushroom nim kemana nih Mas? Kalau pengen beli. Kalau yang online itu Shopee, Tokopedia, semua akun namanya _mushroom name. Itu termasuk Instagram juga? Semuanya _mushroom name. Ya, di bawah ini ya guys. Kalau yang mau beli online di Purwokerto, masuk ke toko aja pasti ada Mas. Iya, kalau kalian domisili Purwokerto dan sekitarnya, Purbalingga dan apa tadi?
Banyak sih Tegal gitu. Ya, Tegal itu langsung ke toko di sekitar kalian aja ada loh ada. ini. Ada, mudah ditemui. Oke. Dan Sobat Biko, kalau kalian para pelaku UMKM yang masih kesulitan mau branding, mau manajemen sosial media ataupun mau foto produk apapun itu bisa dibikin kreatif aja ya. Mas Anggoro kita obrolin nanti lah ya. Oke. Terima kasih untuk Sobat Biko yang udah nonton episode kali ini dan dibikin kreatif aja. Dadah. Makasih. Dadah.